Ikrar Silat Garuda Indonesia. Ikrar Silat Garuda Indonesia. 1. Taat kepada Allah dan Rasulnya seumur hidupku. 2. Al-Quran dan hadis panduanku. 3. Pancasila pedoman bernegaraku. 4. Menjauhi syirik, bid'ah dan khurafat. 5. Menjaga nama baik PSGI dalam setiap keadaan. 6. Menghormati guru dan menyayangi sesama pesilat. 7. Berlatih untuk melindungi, menolong dan berkasih sayang. 8. Menuntut ilmu agama sesuai pemahaman Rasulullah hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Pras, pendiri Perguruan Silat Garuda Indonesia. Saya di sini ingin memberikan materi khusus pembekalan bela diri pencak silat. Pertama, saya di sini ingin memberikan ilmu pembekalan ilmu bela diri. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ingin menghidupkan sunnah di dalam tubuh pencak silat. Karena apa? Di Indonesia, saya minta kalian perhatikan saya baik-baik. Di Indonesia, pencak silat banyak dinodai, banyak dicemari, banyak dikotori faham-fahamnya dengan beberapa paham. Yang pertama, dimasukkan unsur-unsur yang dimana dia lebih percaya kepada batu-batuan bertuah, keris bertuah, cincin bertuah, sabuk bisa jadi jimat. Dan silat di Indonesia banyak dicemari oleh orang-orang seperti ini. Saya hadir dengan background pencaksilat, ingin melawan itu semua. Ingin membersihkan pencaksilat dari unsur-unsur klinik, mistik, dan syirik. Dan saya tidak mungkin bisa jalan sendirian. Ya, saya tidak bisa jalan sendirian. Yang dimana bisa menjaga pencaksilat budaya Indonesia ini bersih dari hal-hal konyol, takhayul, syirik, dan khurafat. Paham? Jadi saya minta kalian ketika saya datang ke sini serius berlatih, fokus bener ketika saya mengajarkan ilmu. Untuk apa? Untuk memiliki keterampilan bela diri yang benar-benar asli Indonesia, tapi jauh dari syirik, takhayul, dan khurafat. Paham? Paham? Serius latihan ya? Fokus ya? Good. Itu tujuan saya yang pertama. Perguruan saya ini perguruan dengan embel-embel apa? Dengan background apa? Perguruan silat yang anti khurafat. Beberapa bulan yang lalu saya diundang sama Ustaz Khalid Basalamah talk show untuk membicarakan tentang silat anti khurafat. Berarti sekarang kita masuk ke latihan Pancasilat dari keluarga. Iya. Kemudian belajar dari taekwondo, belajar dari macam-macam ini sampai ke perguruan silat yang lain. Di situ akhirnya disimpulkanlah bahwasanya ada beberapa teknik-teknik yang antum buat, terus antum akhirnya buat perguruan sendiri, begitu? Betul. Jadi baik, pemicu selain misalnya memang sudah punya keterampilan untuk buka perguruan, ada sesuatu yang lain nggak yang memicu kenapa harus buka perguruan sendiri? Dulu saya pernah melihat beberapa perguruan silat ya, mungkin perguruan silat yang ke kampung gitu ya. Oknum-oknum pesilatnya bukan menjadi pesilat, Ustaz, tapi seperti dukun. Jual jimat kebal, jual susuk-susuk. Pokoknya mistik lah. Ada susuk yang seperti itu. Susuk ini biasanya korelasinya sama perempuan. Laki-laki juga pakai susuk? Banyak. Untuk apa? Susuk kemas, ada yang untuk lompatan bertinggi biar pukulannya ada yang kayak gitu. Tapi jangan dicontoh ya. Iya. Ya sampai saya melihat perguruan silat ini kok jadi seperti dukun gitu. Jadi ada oknum-oknum silat yang seperti itu. Akhirnya ya sudah, saya ingin mendirikan perguruan silat yang
menggunakan hawa murni. Hawa murni itu pernafasan diri. Kecepatan pukulan, teknik, ilmu bela diri, self defense, dan beberapa gerakan indah lainnya. Tahun berapa mulai buka perguruan? 2015. Berarti sekarang sudah 9 tahun. 9 tahun. Tapi resmi saya dirikan tahun 2017. Dari situ saya memberikan edukasi kepada para jemaah yang dimana di tengah-tengah kita ini pencak silat sudah banyak dikotori oleh orang-orang pesilat yang datang dari faham ini, faham itu, faham ini. Akhirnya pencak silat diidentifikasikan dengan apa? Kebal, kanuragan, makan beling, kesurupan-kesurupan, miris. Ya, ketika saya melihat pencaksilat seperti itu saya miris. Dan saya ingin mencetak pencaksilat yang jauh dari hal itu. Kalian siap? Siap. Siap? Siap. Bagus, sekarang bangun. Pengenalan singkat mungkin udah cukup di situ. Sekarang kita pengenalan kepada materi perguruan, yaitu pembukaan. Tadi sudah belajar kuda-kuda, sekarang kita belajar pembukaan perguruan. Yang pertama, posisinya seperti biasa, sikap. Buka selebar bahu dan teriak ha pendek. Ha! Saya di sini diberikan mandat untuk ngajarin kalian bela diri agar bisa membela diri di posisi kejahatan, itu satu. Terus yang kedua, agar kalian punya fisik dan mental yang tangguh, bukan mental penindas. Bukan mental yang dikit-dikit ngajak ribut. Jadi orang punya bela diri itu harus pinter ngukur diri. Kita ajari kalian mukul, tendang, pukul, banting, apalagi matahin orang kayak tadi. Dikunci, dipatahin, belum diinjek, robek mulutnya bisa. Cuman kita belajar bela diri untuk menjaga orang lain agar tidak celaka oleh tangan-tangan kita. Paham? Paham? Paham. Menjaga orang lain. Belajar bela diri itu fungsinya untuk mengendalikan emosi. Semakin pinter orang belajar bela diri, semakin pinter dia jaga emosi. Karena dia tahu menimbang diri. Ketika kita paham fungsi pukulan, fungsi tendangan, fungsi kuncian, fungsi patahan, fungsi bela diri, fungsi mematikan, kita akan menekan emosi kita agar apa? Ilmu yang kita miliki tidak mencederai orang lah. Orang lah. Kalau kita punya ilmu untuk mencederai orang lain, maka itu salah sudah. Melukai orang lain itu bukan ilmu bela diri namanya. Satu semboyan, saya ucapin sekali, kalian tiru nanti. Belajar bela diri untuk menjaga diri dan melindungi. Sekali lagi, belajar bela diri untuk menjaga diri dan melindungi. Sekarang saya tanya, belajar bela diri untuk apa? Lebih kencang. Ya, ilmu bela diri seperti itu. Gak ada yang namanya ilmu bela diri untuk menyakiti orang lain. Kalau ilmu untuk berantem, apalagi untuk pertandingan, itu namanya combat sport. Saya di sini bukan ingin mengajari kalian combat sport. No, saya di sini untuk mengajari kalian ilmu bela diri, mengontrol emosi, untuk membentuk mental yang berkesatria, tidak mudah emosi, tidak menggunakan bela diri untuk kekerasan. Nah, dicatat nih 3 poin. Apa yang pertama? Lupa pasti. Apa yang pertama tadi? Hah? Membangun mental kesatria. Oke, 1, membangun mental kesatria. Yang kedua apa? Ada yang bisa jawab? Ditembak kamu nanti. Apa? Tidak mudah emosi. Tidak mudah emosi. Artinya apa? Menekan emosi, menekan amarah. Yang ketiga? Untuk kekerasan. Bela diri bukan untuk kekerasan. Kita memang berlatih keras untuk bisa membentuk diri bermental kesatria dan tidak mudah emosi. Baru setelah itu kita bisa menghindari kekerasan.